Al-Ghazali menjelaskan kepada kita sebelumnya ini tentang adab bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sholat. Ya, bagaimana untuk siap untuk sholat. Lalu bagaimana kita sholat berjamaah, adab-adabnya. Ya. Kemudian beliau akan menyebutkan kepada kita di sini tentang adab di hari Jumat. Ya. Lalu setelah itu akan beliau menyebutkan tentang adab puasa, lalu masuk ke dalam qism yang kedua, yaitu meninggalkan kemaksiatan nanti. Baik, adab hari Jumat. Adabul Jum'ah. Jadi kalimat Jum'ah itu bisa dibaca Jumu'ah, bisa dibaca Jum'ah. Pakai sukun mim atau bidham. Jumu'ah bisa Jum'ah. Dua-duanya bisa. Qala a'lam annal Jumu'ata aidun min a'yadil mu'minin. I'lam, ketahuilah bahwa hari Jumat, annal Jum'ata, bahwa hari Jumat adalah aidun, adalah hari raya daripada min ayadil mu'minin, daripada hari raya orang-orang mukminin. Wa huwa yaumun syarif, dan itu adalah hari yang mulia. Khassallah, Allah mengkhususkan, azza wajal, Allah azza wajal, bihi dengannya, dengan hari tersebut, hadhil ummah, kepada umat ini, umat, yaitu Allah memberikan hari tersebut sebagai khusus untuk umat ini, artinya gitu. Wa fihi, dan di dalamnya, di waktu hari Jumat, sa'atun mubhamatun, sa'ah, suatu saat, suatu waktu, mubhamah, yang ditutupi keberadaannya, yang tidak ditutupi keberadaan. La yuwafiqwa, tidaklah membarenginya atau mendapatkannya, yuwafiqwa, mendapatkannya, abdun, seorang hamba, muslimun, seorang muslim, yas'alullah ta'ala, dia meminta kepada Allah ta'ala, fiha, di dalam waktu tersebut, hajatan, suatu hajat, illa, kecuali a'tahu iyaha, a'tahu, Allah berikan, iyaha, kepadanya, Allah berikan hajat tersebut kepadanya. Fasta'id laha, maka persiapkanlah dirimu, laha, untuk waktu tersebut, min yaumil khamis, atau untuk waktu tersebut, min yaumil khamis, dari hari Kamis. Persiapannya dengan apa? Bitandzifits thiyab, dengan cara membersihkan pakaian. Wa bikathratit tasbih, dengan memperbanyak tasbih, kalimat subhanallah, subhanallah. Wal istighfar, dan beristighfar. Asyiyatul khamis, di petang atau sore hari dari hari Kamis. Fa innaha sa'atun, karena sesungguhnya waktu tersebut, yaitu sore hari Kamis, sa'atun, suatu saat atau suatu waktu, tuazi, yang setara, fil fadli, dalam keutamaan, sa'ata yaumil jum'ah, satu waktu di hari Jumat. Wanwi, dan niatkanlah, shauma yaumil jum'ah, engkau berpuasa di hari Jumat, lakin, akan tetapi, ma'al khamis, bersamaan dengan hari Kamis, awis sabti, atau dengan hari Sabtu. Dikarenakan ja'a, telah ada, datang, telah ada, maksudnya dari itu, dari dalilnya, fi ifradiha, dalam menyendirikannya dengan puasa, ifradiha, menyendirikan hari Jumat dengan puasa, nahyun, larangan. La ilaha illallah. Di sini beliau mengatakan, ketahuilah bahwa hari Jumat adalah lebaran, ya, Aid, daripada ayadul mu'minin, hari rayanya orang-orang mukminin. Kalau hari raya yang satu tahun, dalam satu tahun ada dua, Idul Fitr, Idul Adha. Adapun hari raya ini adalah hari
Jumat, hari rayanya orang-orang mukminin. Dan ini tadinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama-agama yang sebelumnya. Mereka tidak tahu harinya, ternyata mereka pilih hari Sabtu. Sebagian dari Yahudi. Sebagian lagi tidak tahu, dia pilih hari Minggu, hari Ahad. Ternyata hari yang dimuliakan oleh Allah adalah hari Jumat. Dan itu dimuliakan sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumal jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Paling mulia, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih mulia dari hari yang lain, bahkan dari hari Arafah. Sebagian mengatakan, kecuali kalau Arafahnya bareng hari Jumat. Tapi enggak, yang matamat tidak. Baik, walhasil bahwa hari tersebut hari yang mulia. Lalu Rasul SAW dalam hadits yang lain mengatakan, hari Jumat adalah hari yang mulia. Di dalamnya Allah ciptakan Nabi Adam. Dan pada hari tersebut Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan di hari tersebut ada kejadian-kejadian. Artinya Rasul SAW menyebutkan kepada kita bahwa terkadang kemuliaan suatu hari juga berkaitan dengan kejadian bersejarah pada hari tersebut juga. Rasulullah mengingatkan bahwa hari ini mulia. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi begini, di dalam terjadi begini, juga ini hari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga hari Senin. Hari Senin, hari yang mulia. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, an shaumi yaumil itsnin. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fi. Ya, hari itu anak dilahirkan. Wa fihi uhiya ilayya, dan di dalamnya aku diberikan wahyu, hari Senin. Wa fihi dakhaltu Thaibah, dan di dalamnya juga saya masuk ke dalam ke negeri kota Madinah. Subhanallah. Jadi kejadian bersejarah pun diikat oleh Nabi SAW dengan harinya. Hari mulia ini. Hari Jumat begitu. Dan di dalam hari Jumat ini ada suatu waktu, sa'ah di sini bukan jam tetapi waktu, yang mana waktu tersebut waktu ijabah, waktu yang mulia dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa di situ. Sebagian ulama mengatakan, dan itu yang mu'tamadnya, adalah waktunya ini berubah-ubah, bergantian. Jadi kadang-kadang di awal pagi, kadang-kadang di siang hari, kadang-kadang di sore hari, kadang-kadang di waktu yang lain. Ada sebagian mengatakan begitu. Sama seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di 10 terakhir kebanyakannya dan berpindah-pindah. Ada sebagian lagi ulama tidak langsung mengatakan saja, enggak, waktunya enggak berubah, satu waktu. Dan sebagian mengatakan waktu ijabah adalah waktu naiknya seorang khatib ke mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib berada di antara duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan yang lainnya, ada yang mengatakan juga, dan sebagian mengatakan waktu itu adalah waktu ba'dal asr. Dan itu yang termasuk terkuat. Dalil yang terkuat adalah waktunya ba'dal asr, setelah sholat asar. Ya. Dalam hadis apa? Inna fil jum'ati sa'ah la yuwafiquha al-'abd wa huwa qa'imun yusalli illa ustujiba. Ditanya seorang sahabat, ya. Hadisnya itu anak kurang ingat lafadznya, tapi kurang lebih maknanya. Ditanya seorang sahabat, kapan sih waktunya itu? Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mendapatkan waktu tersebut dan dia sedang sholat. Ada sebagian lafadz hadis begitu. Maka Allah akan ijabahi. Seorang sahabat bilang, dan itu waktunya setelah asar. Sahabat lain bertanya, loh, kan kalau waktu asar kan kita nggak sholat. Dijawab, kalau salah Abu Hurairah, dijawab, dia bilang, bukankah Rasul mengatakan setiap orang yang duduk, dia menanti sholat, duduk karena untuk menunggu sholat atau setelah sholat, maka dia mendapatkan atau dihitung dia sedang sholat? Maka itu artinya dia duduk di musola dia, di tempat dia beretikaf untuk menunggu sholat, dia sedang sholat, dan dia berdoa, dia akan diijabahi doanya di situ. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Maka kita persiapkan diri di semua waktu dah. Cari waktu itu, dapatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, makanya dia bilang gitu. Fasta'id, maka persiapkan diri. Nah, persiapan diri untuk hari Jumat dari kapan? Dari hari Kamis. Imam Ghazali. Dengan apa kita siapkan?
Pertama, siapin baju. Nah, ini tentunya beliau berbicara pada zaman beliau, ini zaman kan dulu. Baju kadang-kadang orang punya 2, 3, ya susah nyucinya juga. Maka persiapkan bajunya yang akan engkau lakukan. Atau kita sekarang ini, kalau ente punya baju, khususnya berpakaian putih-putih. Yang paling dianjurkan ketika kita hadir sholat Jumat adalah menggunakan pakaian putih, tidak berwarna. Ya, itu kalau di Hadramut, di Tarim, baru Jumat udah semua putih. Nah, kalau ada orang pakai warna gitu bakal jadi ini sorotan. Ini orang aneh. Kalau ini hampir semuanya ngikutin sunnah. Putih, pakai jubah, pakai gamis, pakai ini. Yang orang awam pakai putih semuanya. Peci putih, kalau pakai imamah memang begitu. Sunnahnya dianjurkannya pakai baju putih. Siapkan bajunya sebelum hari Jumat. Biar jangan di hari Jumat kita sibuk nyuci baju. Artinya hari tersebut jadikan hari spesial untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kathrati tasbih wal istighfar asyiatul khamis. Di hari Kamisnya banyakin istighfar, banyak di waktu malamnya, di waktu asarnya mempersiapkan diri. Dan kalau bisa engkau puasa, punya semangat puasa, puasalah kata beliau. Tetapi jangan sendirian. Karena puasa di hari Jumat dengan sendiri, tujuannya untuk di hari Jumat puasa, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada larangan dari Nabi SAW bilang jangan. Kalau nggak batalin, kalau nggak nanti puasa lagi besoknya atau sebelumnya. Jadi ada suatu larangan bahwa Nabi SAW, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat, kecuali kata Nabi, kalau engkau puasa sebelumnya atau sesudahnya maka nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau orang nggak tetap mau puasa, atau dia niat puasa hari Jumat dan niat mau puasa hari Sabtu, ternyata hari Sabtu ada uzur dia nggak puasa, jadi makruh nggak jadi makruh. Kalas yang kemarin udah terjadi dengan niatan bakal puasa, ternyata hari Sabtu tidak puasa, tidak makruh. Ya, kenapa? Karena dia sudah niat. Fa idza tala'a 'alaika subhu faghtasil. Fa idza tala', apabila terbit, 'alaika kepadamu, subuh, ya, subuh maksudnya fajar, faghtasil, maka mandilah. Fa inna ghusla yaumil jum'ah, fa inna, karena sesungguhnya ghusla, mandi, yaumil jum'ah, di hari Jumat, wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim di sini bukan yang ngimpi, bukan ihtilam, tapi yang sudah dewasa artinya. Ai, arti wajib di sini, ai artinya sabitun muakkad, sesuatu yang sabit, sesuatu yang sudah ditetapkan, muakkad yang sangat dianjurkan. Bukan arti wajib ini dosa kalau ditinggalkan. Lafaz hadisnya memang gitu. Ghusl yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Wajib ala kulli muhtalim. Tapi para sahabat, para ulama mengartikan wajib di sini walaupun lafadznya sharih, ya. Sharih ada lafaz wajib kata Nabi SAW. Tetapi mereka bilang enggak, ini artinya sunnah, muakkad. Kok bisa sih? Kita bilang Nabi bilang wajib, kok ente bilangnya sunnah, muakkad. Dengan dalil-dalil yang lainnya. Makanya nggak cukup satu dalil kalau mau mengetahui suatu hukum. Karena sebagian dalil itu ada yang mansuh, ada yang maksudnya bukan itu. Ya, maksudnya bukan itu. Wajib di sini Nabi cuman mau memberikan semangat dan untuk tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena dalam hadits yang lain Nabi mengatakan siapa yang mandi maka dia sudah melakukan hal yang baik, atau kalau tidak ya wudhu pun sudah cukup kata Nabi. Kurang lebih begitu hadits. Fabiha wa ni'mat kata Nabi. Sudah. Berarti di sini menjelaskan bahwa yang tadi itu bukan wajib. Dan ternyata ketika ditelusuri perbuatan para sahabat, ada sebagian sahabat datang ke waktu sholat Jumat, dia nggak sempat mandi, tapi dia hadir sholat Jumat. Seorang sahabat ada yang telat masuk ke Jumatan, ditegur oleh Sayyidina Umar. Kenapa engkau baru datang, wahai fulan?
Kata dia, iya, saya tadi nggak dengar daripada nggak perhatikan daripada waktu. Ternyata sudah masuk waktu, maka saya segera berwudu dan datang ke sini. Kata dia, bahkan engkau tidak sempat mandi? Iya, nggak sempat mandi. Cuman gitu doang. Berarti apa? Kalau wajib suruh balik lagi, mandi dulu baru ke sini, ya kan? Dia nggak, berarti nggak wajib. Cuman lebih afdalnya begitu. Afdalnya begitu. Tapi di sini beliau mengatakan fa idza tala al-fajr, subuh. Apakah mandi sholat Jumat itu kapan sih masuk waktunya? Setelah subuh. Sebagian mengatakan setelah terbit matahari. Setelah terbitnya matahari, bukan dari subuh, tapi dari terbit matahari. Itu waktunya mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai waktu Jumat. Afdalnya gimana? Mandi dari subuh? Atau mandi ketika udah deket mau pergi? Kalau dia bisa mengerjakan kedua-duanya, maka yang afdalnya, terbaiknya mandi sebelum dia pergi. Sebelum dia, karena tujuan mandi di sini adalah engkau datang ke Jumat dalam keadaan wangi, bersih. Itu artinya, itu maksudnya, terutama di situ. Tapi kalau seandainya kita nggak sempet Jumatan, kita nggak sempat mandi, nggak sempat pergi, sebagian seperti yang bekerja misalnya, maka dia niatkan dari subuh, dari pagi, ya, kalau bisa dari terbit matahari, dia mandi sekalian untuk mandi hari Jumat, ya. Saya nawaitul ghusl li sunnati di yaumil jum'ah, untuk hari Jumat, sunnah mandi, ya, mandinya sunnah. Dan hendaknya kalau sudah mengerjakan mandi yang sunnah sifatnya, maka harus menyiram seluruh anggota tubuh. Karena kalau tidak di seluruh anggota tubuhnya nggak disiram, maka dia bukan mandi namanya. Bukan mandi. Mandi sunnatul Jum'ah, tapi nggak mau keramas, nanti dulu, baru keramas kemarin. Dia mandinya cuma badan doang, nggak dapat sunnah mandi. Kenapa? Dia belum mandi. Harus sesuai dengan kategori mandi, yaitu ghuslu jami'il a'dha, harus dibasuh seluruh anggota tubuhnya. Udah deh, cukup dulu deh. Apa lanjut? Kelas cukup dulu. Nanti tentang persiapan pakai baju putih, pakai dan pakai wewangian, dan engkau bersihkan dirimu dengan mencukur dan yang lainnya. Allahu a'lam.